Oke, ini sesuai dengan surat edaran dekan ya bahwa kuliah kita untuk sementara sampai Mei kalau tidak salah ya, awal Mei itu akhir April ini kita daring ya. Nanti setelah bulan Mei begitu, awal Mei kita luring kembali ya. Tapi di apa namanya di Zoom saya jadwalnya saya perlebar biar nanti kalau kapan-kapan kita perlu untuk ke daring sudah ada gitu ya. Seperti itu. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, baik. Ya, kuliah kita namanya proteksi radiasi, betul ya? Ini, oh, oke oke. Nah, dosen sebelumnya kan Bu Palupi ya. Jadi setelah UTS biasa dengan saya. Ya. Jadi kalau dengan Bu Palupi mungkin sudah Anda dapatkan teori-teori dasarnya di proteksi radiasi ya. Nah, dengan saya nanti kita lebih ke ya Anda mengenalkan bahwa mata kuliah proteksi radiasi itu salah satu mata kuliah pilihan yang sebetulnya bisa menjadi mata kuliah kompetensi ya terutama di fisika medis kalau Anda lihat-lihat atau searching di beberapa program studi yang membuka fisika medis mesti ada kuliah proteksi radiasi. Dan kalau Anda search juga apa yang namanya proteksi radiasi itu juga menjadi bidang keahlian ya, ada PPR tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya dan itu ada pelatihannya di BRIN ya atau di Batan kita ini. Gitu. Jadi ini satu mata kuliah yang sebetulnya seharusnya mahasiswa miliki ya. Jadi salah satu mata kuliah yang diakui di kompetensi fisika medis itu mata kuliah proteksi radiasi ya gitu. Dan nanti lebih lanjut Anda bisa melanjutkan untuk ini pelatihan atau ada namanya ya pelatihan untuk kompetensinya di proteksi radiasi di Batan ya gitu. Oke, komponen nilai kita jadi antara UTS dan artinya UTS itu mungkin juga saya kurang tahu nanti Bu Palupi ada juga tugas, selain ada soal gitu ya, itu 50%. Jadi artinya bobot nilai sebelum dan setelah UTS itu sama gitu intinya. Nah di saya nanti itu belum tentu soalnya mirip dengan Bu Palupi gitu. Karena di bagian saya ini mesti lebih ke nantinya SCL, kemudian ada problem base dan ya saya ingin Anda lebih mengenal proteksi radiasi gitu, tidak hanya ansih soal-soal seperti itu saja. Sehingga nanti akan ada tugas ya untuk Anda dan tugas sudah saya upload di Google Class ya. Mungkin Anda dan alamat Google Class-nya juga sudah saya share ke Anda via pengumuman si master ya. Sudah dapat? Dan sebagian sudah masuk ya di situ. Oke, ya dan ya ada tugas masing-masing ya. Jadi saya bagi Anda menjadi beberapa kelompok ya. Jadi ada 6 kelompok. Masing-masing nanti Anda saya minta untuk baca sebuah paper dan paper itu paper-paper tentang proteksi radiasi dan tahun 2023. Artinya itu paper-paper update gitu. Nah, kenapa Anda harus update, ya teorinya teori lama gitu kan, proteksi radiasi sudah lama sekali. Tapi untuk bagaimana perkembangan di bidang proteksi radiasi itu, maka saya minta Anda untuk baca paper itu. Nah, makanya masing-masing saya bagi Anda ke kelompok-kelompok kecil gitu ya, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Sehingga karena jumlah Anda itu 13 orang, saya bagi Anda menjadi 6 kelompok kalau tidak salah. Kemudian masing-masing kelompok nanti saya kasih satu paper ya. Ya, itu paper itu Anda baca, kemudian nanti masing-masing dari kelompok itu presentasi.
Nah, PowerPoint-nya, PPT-nya Anda upload gitu. PowerPoint jadi nanti penilaiannya di bagaimana, presentasinya, kemudian nilai PPT-nya. Nah, untuk UAS-nya itu juga mungkin saya tidak akan UAS seperti biasa, soal gitu, tapi nanti bentuknya adalah tugas membuat, paper aja. Tapi itu tugas mandiri gitu, tugas masing-masing Anda, jadi ada 13. Nah, topiknya apa? Topiknya di paper yang sudah Anda baca itu, gitu. Tapi tentunya diperkaya ya, tidak hanya ya nanti nilai yang hanya menerjemahkan paper dengan Anda menambah dari paper-paper lain gitu, dari, sumber lain itu lebih, akan menjadi nilai plus Anda ya. Jadi masing-masing dari Anda membuat makalah tentang, problem dari atau topik di paper yang saya berikan. Jadi kalau satu kelompok, misalnya kelompok satu 3 orang ya, maka masing-masing tentunya membuat, makalah, tapi jangan sampai copy paste ya. Kalau copy paste ya nanti nilainya total saya bagi 2. Nah, masing-masing Anda harus beda. Jadi silakan menambah dari topik itu, tambah dari, paper-paper lain, itu sebagai pengganti, UAS-nya. Jadi UAS-nya soalnya itu aja. Jadi soal UAS-nya itu adalah Anda mengumpulkan paper itu di Google Class juga. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Oke. Ya, oke gitu ya, jadi seperti itu. Jadi nanti UAS-nya soalnya udah saya kasihkan ke Anda, jadi ketika jadwal UAS Anda hanya tanda tangan saja, jadi ketika jadwal UAS itu, Anda tetap harus tanda tangan kehadiran ya, tapi bilang saja bahwa jawabannya sudah di-upload di Google Class, ya gitu. Jadi di tanggal itu Anda harus upload paling terakhir ya, di Google Class tersebut ya. Itu jadi nanti yang di-upload di Google Class itu adalah PowerPoint, PPT presentasi mingguan tadi. Jadi misalnya minggu kalau minggu depan itu masih libur ya, berarti tanggal Mei ya, awal Mei itu Anda, presentasi harus sudah ada yang presentasi ya. Jadi tiap minggu harus ada yang presentasi, satu urutannya ya urutan kelompok aja, kelompok satu berarti kalau tidak minggu depan, minggu depannya lagi, kalau minggu depan masih libur ya, minggu depannya lagi, kemudian kelompok 2 dan seterusnya gitu. Nah, jadi nanti komponen penilaiannya tentunya di, eee, presentasi plus, PowerPoint-nya ya kan, tambah nanti UAS-nya itu adalah makalahnya itu tadi ya, yang dikumpulkan di akhir gitu. Tapi tiap orang tadi walaupun satu kelompok topiknya sama, tapi saya harap masing-masing bisa mengeksplor, dengan bahasa sendiri dan juga mungkin nambah, sumber yang lainnya gitu. Oke ya, seperti itu. Itu, tapi nanti nilai total tetap dipadukan dengan yang Bupolupi. Jadi kalau nilai saya misalnya si A, itu nilai dari saya 100, nanti dari Bupolupi juga 100, berarti masing-masing saya jumlahkan bagi 2 gitu. Jadi karena bobotnya sama gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian RPKPS-nya nanti akan saya upload di, ya sama dengan yang Pak Lupi tampilkan mestinya, RPKPS-nya akan saya upload di, Google Class. Kemudian topik bahan bacaan Anda dan buku itu juga sudah saya upload di Google Class. Itu juga ada, video-video, yang tahun lalu, Anda bisa juga, buka itu ya, seperti itu. Oke, nah jadi topik setelah UTS yang akan kita bahas ini adalah, sebagai berikut ya. Jadi yang pertama minggu ke-8 yaitu pertemuan kita ini, kita ada pendahuluan dan kontrak, ya kontraknya sudah, pendahuluannya belum ini, saya akan cerita nanti. Kemudian minggu ke-9-nya nanti itu, teknis fisik tentang kesehatan, kemudian nanti ada proteksi radiasi dalam industri nuklir, kemudian proteksi radiasi dalam industri non nuklir, kemudian proteksi radiasi dalam pengobatan, penilaian risiko, kemudian radiologis insiden dan darurat. Ini yang topik-topik yang akan, maksudnya jadi ketika sebelum ada presentasi kelompok, itu saya juga akan presentasi gitu, presentasi topik-topik ini gitu. Jadi nanti kita waktunya dibagi 2 karena kita 2 SKS kan, jadi SKS pertama saya, SKS keduanya Anda gitu, situ, seperti itu ya. Halo, suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oke.
Nah, buku referensi, acuannya kita ini ya, bentar. Bukunya Alan Martin, tentang Alan Martin sama, Harbison ini ya, tentang An Introduction to Radiation Protection tahun 2012 edisi ke-6. Kalau tidak salah, e-book-nya sudah saya upload di Google Class. Nah, kemudian selain buku, karena buku itu mesti topik-topik lama ya, jadi ketika buku itu terbit tahun 2012 mesti itu hasil-hasil riset tahun mungkin 2000-an, sebelum itu ya, gitu. Nah, maka ada yang update itu adalah jurnal-jurnal ini sebetulnya. Jadi link-link jurnal ini, link JRPR ini bisa, dia, open access ya, jadi, gratis. Nah, topik-topik Anda itu saya ambilkan dari, JRPR ini ya. Jadi dari, link JRPR ini. Jadi silakan Anda bisa mengeksplor di sini banyak topik-topik yang tentunya untuk menambah, kompetensi Anda ya. Kemudian juga ada beberapa, link-link, jurnal lainnya ya, atau, penerbit lainnya silakan Anda mana yang Anda sukain saja silakan ya, untuk menambah wawasan tentunya. Kemudian kalau Anda tertarik untuk pelatihan kompetensi proteksi radiasi, Anda bisa juga cari di link Diklat Nuklir Batan Go ID. Nah, kalau saya lihat itu selalu ngantri ya. Ngantrinya itu nggak tanggung-tanggung, bisa 4 bulan, 5 bulan gitu. Nah, kenapa? Karena memang, proteksi radiasi ini, dibutuhkan di rumah sakit dan sebagainya. Terutama kalau Anda berkeinginan juga untuk melanjutkan, S2 di Fisika Medis UI misalnya, atau di, mana di, eee, un kalau nggak salah Undip ya, Undip ada juga. Nah, kita, S2 kita juga sebetulnya sudah ada rencana untuk membuka S2 Fisika Medis ya. Cuman masih, dalam tahap pembuatan proposal. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa terwujud ya fisika medisnya. Sehingga nanti mata kuliah pilihan proteksi radiasi itu muncul di, mata kuliah pilihannya fisika medis ya, gitu. Ya silakan ya untuk, searching-searching di sini ya, gitu. Oke. Nah ini, tugas presentasinya saya bagi Anda kan ada 13 orang, sehingga Eee, ini karena 3 orang, kenapa 3 orang? Karena ini ada yang, senior ya, lama, kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak mungkin ya. Jadi saya bagi, ini masing-masing 2 orang. Nah, hanya yang bagian ini aja yang 3 orang ya. Stefanus, Oki, sama Adilah ya, 3 orang ini. Mudah-mudahan sudah hadir. Ini kelompok 1, kemudian Farhan, Hafsah ini Hanif, Farhan sama Hafsah kelompok 2. Hanif sama Puspa ini kelompok 3, Hergama sama Iza kelompok 4 ya. Nabil sama Rasid kelompok 5 dan Rizky dan Estu ini kelompok 6 gitu. Sorry, ya Rizky sama Estu kelompok 6 ya gitu. Jadi dua orang ya, kecuali yang awalnya 3 orang. Nah, masing-masing sudah saya pilihkan, topiknya ya. Jadi topiknya, dari jurnal, JRPR. Jadi Journal of Radiation Protection of, Research ya. Jadi ada, efek vitamin E gitu derivatif dalam tumor. Ya ini, lebih ke kedokteran memang beberapa ya. Jadi, hospital, ya institusi diagnostik dan seterusnya lah. Jadi ini topik-topik yang semuanya ini, paper-paper tahun 2023. Jadi masih, update. Jadi orang masih up to date lah paper-paper ini ya. Jadi masalah-masalah kekinian yang sering muncul gitu, bukan masalah lampau ya gitu. Tiroid dan seterusnya ya. Ya tapi memang, kebanyakan saya bawa Anda ke fisika apa namanya, ke kedokteran apa ya, kedokteran, apa namanya, radiologi ya, ya fisika medis. Kita sebenarnya kan radiologi, sama mungkin, jadi ada, kedokteran dengan menggunakan, apa namanya, radiasi nuklir ya, gitu, kedokteran nuklir gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi kebanyakan ke sini
ya nuklir. Nah juga ada kan nuklir, near nuclear, power plant misalnya ya kan. Ini juga, tenaga nuklir seperti itu kan. Jadi, penting Anda pahami juga ya kan, bahwa, walaupun, kita belajar nuklir tapi, tidak hanya untuk, membuat bom nuklir, tapi juga bisa untuk tenaga kan, PLTN yang ya udah lama kita nanti-nantikan tapi nggak terwujud-terwujud sampai sekarang gitu ya kan. Ya saya ingat, saya salah satu mahasiswa yang sering, juga, ya kita berdiskusi untuk pembuatan PLTN tapi sampai sekarang belum berhasil ya. Karena kita selalu saja dikalahkan oleh, masyarakat yang memang tidak menghendaki adanya PLTN gitu. Nah padahal negara maju hampir 60% untuk sumber energinya itu dari PLTN gitu. Perancis hampir 80% sumber, energinya dari PLTN. Amerika lebih dari 60% ya. Jepang juga begitu, lebih dari 60%. Prancis paling banyak ya, lebih dari 80%-an. Kita nggak ada. Kita hampir semua dari minyak, dari gas, yang itu semua mau habis ya. Anda bisa bayangkan kalau minyak kita habis, gas kita habis, batu bara juga, kita kembali ke zaman batu. Nggak ada lagi listrik, nggak ada lagi apa-apa. Nah, sehingga ya ya nggak bisa saya bayangkan. Mungkin zaman saya sudah nanti ya sudah nggak ada memang, cuman anak cucu kita kasihan ya. Padahal, eee, Malaysia sudah juga buat ya kan, yang negara-negara yang mengelilingi kita juga semua buat. Jadi kalau PLTN itu meledak kita juga kena sebetulnya. Jadi kurang kurang masuk akal juga kalau gara-gara kita takut meledak kemudian tidak mencoba untuk membuat PLTN ya, gitu. Ya mudah-mudahanlah ke depan kita punya, pemimpin yang, punya, visi ya ke PLTN. Dulu sebetulnya presiden pertama kita visinya cukup bagus untuk PLTN, sampai kalau Anda lihat di MIPA Selatan itu kita sudah ada, prototipe generatornya ya kan, untuk, pembangkit tenaga nuklirnya gitu. Walaupun itu hanya prototipe tok gitu. Ya tapi, kemudian tadi kebijakannya berubah sampai sekarang nggak ada perubahan ya, kita hanya bapeten, kerjaannya mengawasi aja. Terus nggak ada yang diawasi ya cari-cari masalah dan sebagainya ya. Ini sangat menyedihkan memang kalau kita bahas tentang nuklir ya, gitu. Sesuatu yang membuat saya ya sebetulnya bukan malas tapi sudah angkat tangan ya. Kayaknya negara kita susah banget kalau diisukan tentang nuklir. Takutnya bom aja, takut. Padahal kalau tidak hanya bahaya itu sebetulnya nuklir, kehancuran nuklir itu hanya sekian persen dari kehancuran orang mati karena narkoba, kemudian jalan raya dan seterusnya ya, seperti itu. Okelah, tapi itulah masa sekarang ya, mudah-mudahan masa depan kita akan lebih baik. Oke, jadi ini beberapa topik yang, nanti, teman-teman, baca kemudian buat PowerPoint yang bagus, kemudian ada presentasi ya. Sehingga informasi yang ada di paper ini kita akan dapatkan, semua akan tahu gitu ya. Sehingga mudah-mudahan tadi Anda yang ngambil mata kuliah ini menjadi, duta-duta untuk PLTN ya ke depan. Oke, nah kita masuk ke pendahuluan tentang kebijakan tentang pelatihan proteksi radiasi ya. Jadi Training in Radiation Protection dari IAEA. Jadi International Atomic, Energy Agency. Jadi ada, semacam agensi resmi dunia IAEA itu mesti semua tentang kebijakan proteksi radiasi itu ke situ. Ya karena badan dunia pun concern sebetulnya ya terhadap, bahaya dari radiasi ionisasi nuklir seperti itu. Ya, jadi concern mereka untuk, menjaga itu. Nah, kita concern mulu tapi nggak ada action-nya ya. Oke, nah tujuannya itu apa? Pertama tuh, menyadari perlunya pendidikan khusus dan pelatihan keselamatan radiasi, gitu. Tapi memang kalau kita kan terutama di lab atom inti, kita punya yang namanya lab fisika atom dan inti kan. Lab fisika atom dan inti itu dulu cikal bakalnya adalah ingin
mendukung untuk pembuatan nuklir sebetulnya. Walaupun kemudian sekarang anggotanya juga sedikit, maksudnya yang riset di situ ya, udah kecil. Nah, tujuan dari training ini sebetulnya adalah untuk, masyarakat itu menyadari akan bahaya keselamatan radiasi. Radiasi itu bisa radiasi isotop, bisa radiasi X-ray, bisa radiasi nuklir dan macam-macam ya, gitu. Di kita, kalau kita eksperimen itu biasanya pakai tangan ya. Jadi, sumber radiasinya kita ambil pakai tangan, kemudian kita juga tidak peduli ada X-ray di atas, di lantai 2, di atas, di bawahnya nggak pakai shield, nggak pakai penutup, kita santai-santai saja gitu. Itu semua karena kita nggak nyadari bahayanya. Karena memang kalau terpapar oleh, radiasi nuklir atau radiasi isotop, itu tidak seperti kalau kita kena pisau. Kalau kena pisau kan langsung jontor kalau kena mulut kita atau kena tangan kita langsung berdarah, ketahuan efeknya. Tapi kalau nuklir ini lama ya. Jadi tidak bisa jadi satu keturunan tidak apa-apa, keturunan berikutnya yang bisa jadi telinganya hilang atau nggak ada hidungnya dan sebagainya gitu loh, kalau terpapar itu. Jadi ya susah punya keturunan dan sebagainya. Anda bisa bayangkan di kita itu ada di lantai 2 paling utara itu ada X-ray yang cukup gede kan. Itu kalau dihidupkan itu bisa pertama ke atas, itu di sana ada geofisika. Kalau misalnya pas dihidupkan kemudian di atas ada cowok sedang berdiri, itu bisa jadi, apa namanya, alat vital reproduksinya kena, itu bisa jadi mungkin suatu ketika nggak akan punya anak atau anaknya akan ada mutasi gen, bisa jadi kan. Ke bawah itu akan kena otak gitu, otaknya termutasi juga, bisa cerdas, bisa juga jadi tumpul gitu, bisa bayangkan gitu loh. Bahaya banget kan itu. Nah itu bahaya-bahaya itu tuh bisa, apa namanya, tertangani kalau masyarakat udah paham gitu ya. Tapi masyarakat kita kadang-kadang nggak takut karena nggak tahu ya, gitu. Kemudian, untuk memahami peran organisasi profesi juga. Jadi kan ada profesi IAEA, profesi kemudian ada Bapeten dan sebagainya lah, untuk pelatihan dan akreditasi profesional. Juga untuk menghargai kebutuhan akan kuliah in service tentang proteksi radiasi. Nah, profesional, apa namanya, maksudnya untuk dilatih itu biasanya itu ada researcher, kemudian student, technician, dan juga temporary staff ya, bisa jadi ya. Jadi kayak misalnya saya sebagai, researcher atau sebagai dosen, Anda itu sebetulnya, berhak untuk mendapat pelatihan dari badan penyelenggara, misalnya Bapeten atau Batan gitu ya. Technician juga ya kan, dan staf kita itu juga perlu perlu pelatihan biar tahu bahaya radiasi, nggak radiasi CS misalnya malah nggak dikantongin dan sebagainya ya kan, dikantongin kantong saku celananya itu kan bahaya banget itu, bisa dia memapar alat vitalnya ya kan, seperti itu. Oke, nah kemudian pendidikan dan pelatihannya ini, sangat, penting untuk staf, kemudian juga sebagai bagian dari implementasi program proteksi radiasi IAEA ya, tentang, teknologi dokumen 1040. Nah, di awal proses keputusan harus dibuat tentang pelatihan tambahan yang diperlukan untuk staf rumah sakit juga. Anda tahu bahwa di rumah sakit itu juga ada yang X-ray, ada MRI ya, seperti itu. Itu juga kalau si stafnya kurang paham, itu bisa bahaya ya. Kemudian, juga ada rencana yang relevan harus mencakup tadi siapa, di mana, dan kapan harus dilatih kan gitu. Oke, nah pelatihan proteksi radiasi ya, bahwa, semua personil yang terpapar di tempat kerja harus memiliki pelatihan keselamatan radiasi secara teratur. Ya gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit itu dia ada bahan radioaktif, kemudian bahan nuklir, kemudian ada X-ray, itu tidak hanya dokternya dan perawat yang harus dilatih, tapi juga kalau di situ ada tukang cleaning service, kemudian ada admin, itu juga harus paham sebetulnya. Pada radius tertentu mestinya ya kan gitu. Kemudian juga partisipasinya harus didokumentasikan ya kan.
Kemudian juga anggota staf lain yang mungkin berisiko terpapar secara tidak sengaja. Misalnya tadi kan pembersih, staf rumah tangga, personil. Kayak misalnya Anda kerja di proteksi radiasi ya, misalnya di sumber-sumber radiasi, sebetulnya tidak hanya Anda loh yang beresiko, tapi keluarga di rumah juga. Kalau Anda tidak tahu, mungkin di baju Anda ketika Anda menggunakan radioisotop itu masih ada gitu. Sehingga ketika Anda langsung ke rumah gitu, langsung, misalnya ketemu anak, cium tangan dan sebagainya, bisa jadi anak itu terpapar juga. Anda bisa bayangkan gitu ya, seperti itu. Sehingga, sepertinya anggota rumah juga harus dipahamkan tentang ini, proteksi radiasi ini ya. Oke, kemudian tanggung jawab dan pemegang lisensi. Nah, di sini juga penting untuk, pemegang lisensi. Sebetulnya seseorang itu sudah kompeten di proteksi radiasi kedokteran, proteksi radiasi di industri, di non-destructive testing ya, jadi non-destructive testing misalnya gitu ya. Itu juga harus ada, pemegang lisensinya. Kemudian jadi ada pemberi kerja, pendaftar, penerima lisensi, itu harus memberikan informasi tadi tentang, perlindungan bagi, ya terutama ini pegawai-pegawai tambang, kemudian macam-macam gitu ya, itu harus harus dipahamkan. Nah, kalau lihat ini, kualifikasi dan pelatihan perorangan ya, jadi juga harus ada proses yang memastikan bahwa, kontraktor luar yang bergantung pada proses radiasi, misalnya teknisi servis, terlatih dan berkualifikasi dengan tepat ya. Mestinya gitu. Jadi contoh, cleaning service itu juga jangan asal buang sumber ya. Dulu pernah, kejadian ditemukan sumber-sumber radiasi aktif di kebun ya dekat Batan. Itu berarti ada ketidakpahaman. Jadi mungkin dibuang di bak sampah, sampahnya dibuang di situ kan bahaya sekali. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat peraturan-peraturan manajemen ya. Jadi pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam proteksi radiasi itu harus diberikan untuk memenuhi, perubahan misalnya peralatan, instrumen, praktikum, metode pemantauan, rekomendasi dan sebagainya ya, ada peraturan juga. Kemudian ada masa transisi harus disediakan bagi mereka yang sudah terlibat dalam penyampaian paparan radiasi ya, gitu. Oke. Nah, jadi melanjutkan pendidikan. Ini sangat penting bagi semua staf untuk memiliki pembaruan rutin tentang aspek proteksi radiasi. Jadi kalau ada orang, kerja di bagian, NMR atau X-ray atau macam-macam itu mesti ada stafnya perlu untuk, pelatihan ya, kalau di situ ada pembaruan dan sebagainya. Nah kemudian pendidikan berkelanjutan harus juga didokumentasikan. Nah, ada juga peran untuk, otoritas pengatur. Nah, otoritas pengatur itu harus mendorong otoritas medis, universitas, dan juga organisasi profesional untuk merancang dan mengimplementasikan program pelatihan dalam proteksi radiasi untuk semua profesional yang terlibat dengan sumber, eee, misalnya ada sumber tertutup, ada tidak tertutup, dan sebagainya ya. Nah, kemudian pendidikan dan pelatihan ini ada badan pengatur harus menetapkan kurikulum pelatihan, misalnya RPOS, medical physicist, laboratory staff, dan seterusnya, ya kan. Nah, isi pelatihan biasanya ini, gitu ya. Jadi pelatihan proteksi radiasi itu harus mencakup ini nih, ini sarannya IAIA ya. Jadi ada basic radiation physics, ya ini sudah Anda bahas kan dengan Pak Lupi, kemudian biological effect of radiation, kemudian international standard in radiation protection, responsibility dan juga, tugas ya kan, safe handling of radioactive material, occupational radiation protection, ada medical exposure, manajemen radioactive waste, kemudian protection of public, emergency, dan seterusnya. Nah, jadi bahan-bahan ini nih, mestinya kalau Anda ikut pelatihan ini harus tahu gitu. Jadi dan sekarang sih tidak harus ya pelatihan formal itu perlu biar Anda dapat misalnya, surat pendamping ijazah ya. Kan sekarang ada namanya SPI, surat pendamping ijazah itu kalau Anda punya juga
pelatihan ini, proteksi radiasi itu Anda mungkin akan lebih diperhatikan ya, kalau untuk melanjutkan studi ke S2 atau mungkin melamar kerja ya, seperti itu. Karena kalau Anda menunjukkan misalnya, mata kuliah proteksi radiasi dapat A misalnya, ya satu sisi dilihat juga sih, tapi mungkin kalah kuat kalau ya lebih bagus lagi kalau kuliah proteksi radiasinya A, Anda juga punya ijazah pelatihan tentang proteksi radiasi, itu dari Batan atau apa, itu juga bagus gitu, ya. Oh ya, kita juga, ada rencana untuk mengadakan, pelatihan kompetensi ya. Ya mudah-mudahan bisa segera terwujud. Jadi pelatihannya ada di UGM, kita mengambil gurunya gitu karena, eee, nanti sehingga ini bisa menjadi pendamping ijazah Anda ya, seperti itu. Yes. Oke, nah kemudian bagaimana, mencapai pendidikan dan pelatihan untuk staf. Nah, jadi selain memastikan bahwa pekerja radiasi spesialis memiliki pelatihan yang diperlukan, pemberi kerja juga harus memberikan pelatihan lokal gitu. Jadi pemberi kerja itu misalnya institusinya ya, juga harus memberikan pelatihan lokal. Ini bisa menjadi pelatihan keselamatan dasar untuk karyawan yang baru di lab atau staf baru. Dan pelatihan harus mencakup peraturan-peraturan yang ada di lokalnya juga gitu, harus ada. Oke, ya otoritas, pengatur juga harus memiliki sistem audit ya untuk memastikan bahwa pelatihan memiliki standar yang sesuai. Jadi kalau misalnya Departemen Fisika ini mengadakan pelatihan proteksi radiasi, itu harus dipastikan bahwa pertama narasumbernya itu, standar qualified ya, sudah anggota dari Asosiasi Fisika Medis Indonesia misalnya, dan seterusnya ya. Dipastikan juga bahwa ijazahnya berlaku gitu. Nah, penggunaan izin penggunaan radiasi merupakan salah satu cara memastikan kepatuhan ya. Jadi contoh, X-ray di kita itu juga begitu, selalu diawasi ya. Mungkin setiap tahun Bu Paulupi dan Mas Cipto itu, melaporkan ya tentang, aktivitas di, lab X-ray itu ya, tuh. Oke, nah jadi pendidikan dan pelatihan, jadi jika jumlah profesional terlalu kecil untuk, membenarkan pendirian kursus pelatihan, maka program kerjasama internasional dapat digunakan juga. Jadi kalau misalnya di kita, pelatihnya itu masih minim, maka kita bisa mengambil dari luar sebetulnya. Nah, bisa juga menggunakan program pembelajaran jarak jauh kan. Jadi kalau pelatihan hanya teori aja sih bisa online, tapi kalau ketika itu ada kasus kemudian harus melibatkan peralatan, nah tentunya online aja tidak cukup ya, gitu. Oke, nah kemudian ada pendidikan berkelanjutan, jadi, bisa menjadi bagian dari pengembangan profesional khusus ya, yang bisa diminta dari organisasi profesional, misalnya Bapeten atau BRIN dan seterusnya, atau dari EAIA malah ya, harus dibutuhkan serikat juga ya, kerja. Nah, jadi ringkasannya bahwa pendidikan itu cara perlindungan yang paling efektif. Jadi dengan adanya memberikan pendidikan ke masyarakat, orang akan lebih hati-hati gitu ya dalam mensikapi, radiasi nuklir. Pendidikan diperlukan sebelum memulai posisi yang melibatkan pengguna radiasi pengion, ya ada radiasi pengion gitu. Kemudian pendidikan yang sedang berlangsung atau berkelanjutan harus mencakup informasi tentang proteksi radiasi tadi ya, gitu. Oke, jadi mungkin, ya siang-siang gini ya, kalau ada yang ingin didiskusikan silakan atau yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang ingin didiskusikan?
Oke, saya tampilkan lagi absennya. Silakan kalau yang belum absen ya. Oke, kalau tidak ada karena ini pendahuluan saya rasa cukup ya kuliah kita. Kita lanjutkan entah minggu depan atau 2 minggu lagi dan mudah-mudahan bisa luring ya sudah. Jadi Anda nanti, bisa presentasi di tapi tolong yang kelompok satu Anda sudah mempersiapkan diri ya untuk presentasi ya, di minggu depan atau 2 minggu lagi dari sekarang, oke? Tes, suara saya masih terdengar? Oh, baik, Pak. Mhm, oke. Oke, kalau tidak ada, kuliah kita cukup ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak. Oke, ya.